Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Lutfi Farida, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Berikut saya akan membacakan best practice yang telah saya susun mengenai kegiatan PPL 2 saya yang dilaksanakan di SDN 010 Balikpapan Selatan pada tanggal 17 September tahun 2022 dengan dosen Bapak Itwardus Igoma dan guru pamong saya bernama Ibu Desi Marlianawati. Tujuan yang akan saya capai pada kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik mengenai materi cara memelihara organ peredaran darah manusia dan cara membuat pantun pada kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Latar belakang yang menjadi permasalahan pada praktik yang telah saya lakukan, yakni yang pertama adalah kurangnya semangat belajar pada siswa, yang kedua adalah terdapat beberapa siswa yang kurang lancar dalam membaca, dan yang ketiga adalah kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang efektif. Dari beberapa permasalahan yang telah saya bacakan tadi, bukan hanya dari faktor siswa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut, tetapi ada juga faktor dari guru, yakni kurang kreativitas guru dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Praktik ini sangat penting untuk dibagikan agar guru dapat lebih kreatif lagi dalam menyampaikan materi dan lebih inovatif lagi agar meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa lebih bersemangat karena pembelajaran yang dilaksanakan sangat menyenangkan dan menarik. Dan saya harapkan praktik ini dapat memotivasi diri saya sendiri agar lebih inovatif lagi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai seorang guru atau pendidik, saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali pada saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga saya harus lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi dalam memilih metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang telah dibuat, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan hasil yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan. Tantangan-tantangan yang dialami dalam melakukan praktik ini yakni yang pertama yaitu pengalaman guru yang terbatas. Yang kedua, masih banyak terdapat peserta didik yang tidak percaya diri pada saat membacakan hasil kerjanya. Yang ketiga, motivasi belajar siswa rendah. Yang keempat, terdapat beberapa perangkat seperti HP, laptop, dan proyektor itu mengalami gangguan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, kurangnya kemampuan guru atau kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Yang kelima, yakni waktu pembelajaran yang terbatas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, melibatkan guru, siswa, dan beberapa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan tantangan-tantangan yang dialami, yakni 1. Strategi yang harus dilakukan guru adalah lebih sering mengikuti pelatihan, BIMTEK, atau workshop yang berguna untuk mengembangkan diri sehingga kita dapat lebih inovatif lagi dalam menyajikan materi-materi pembelajaran sehingga kita lebih maksimal lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, pada saat proses pembelajaran, guru lebih menerapkan
metode student center, di mana siswa lebih diminta untuk aktif lagi dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru juga dapat menerapkan atau menumbuhkan rasa keingintahuan siswa seperti melakukan percobaan atau diskusi, sehingga siswa dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menyiapkan beberapa perangkat dengan benar dan semaksimal mungkin, misalnya perangkat handphone lebih dari satu dan beberapa perangkat laptop atau proyektor, sehingga apabila terjadi kendala pada salah satu perangkat yang kita gunakan, maka perangkat lain dapat menggantikannya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, dapat mengalokasikan waktu dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan atau sintak yang ada pada perangkat pembelajaran kita, sehingga tidak ada satu sintak pun atau langkah satu pun yang terlewati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mengalami kendala, yakni mengenai perangkat yang saya gunakan, yakni proyektor yang saya gunakan tidak support dengan laptop yang saya gunakan, sehingga materi yang saya sudah persiapkan pada laptop tidak dapat saya tampilkan, sehingga saya meminta bantuan teman guru saya untuk mempersiapkan perangkat lain agar pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya teman guru saya saja yang terlibat di dalam proses pembelajaran tersebut, tetapi terdapat kamerawan yang membantu saya untuk mengambil video pembelajaran, dan yang terlebih penting lagi, terdapat siswa-siswa di kelas saya. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya menggunakan 3 perangkat laptop, 2 perangkat proyektor, dan 4 perangkat HP, di mana tujuannya adalah agar tidak terjadi kendala, maka mempersiapkan perangkat yang lebih dari semestinya. Dan saya menyewa seorang kameramen untuk mengambil video pada saat pembelajaran saya berlangsung. Dampak dari aksi yang telah saya lakukan terlihat sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari saya menyajikan materi, yaitu dengan menggunakan pendekatan tip-X, dan media yang saya gunakan berbasis IT, maka anak-anak lebih tertarik lagi dalam menyimak materi yang saya ajarkan, yaitu tentang cara memelihara organ peredaran darah manusia dan cara membuat pantun. Sehingga mereka senang untuk belajar dan akhirnya termotivasi untuk belajar di sekolah. Respon siswa pada pembelajaran ini sangat senang. Hal ini dapat dilihat dari refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan, bahwa anak-anak merasa senang karena pembelajarannya seru dan tidak membosankan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan sekali oleh guru, di mana guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang tepat, misalnya dalam memilih media, model, atau metode pembelajaran. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan PPL2 yang telah saya lakukan adalah guru harus lebih inovatif lagi dalam melakukan pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi siswa dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, hasil yang diperoleh juga memuaskan.
kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilakukan antara sebelum PPL dan setelah saya melakukan kegiatan PPL. Selamat menyaksikan. Oke, kemudian jadi berdasarkan pengamatan Bapak selama kemudian melakukan pembelajaran sebelum PPL dan sesudah PPL, tentunya banyak sekali perubahan yang sangat-sangat signifikan. Artinya lebih banyak kemajuan setelah dilaksanakan PPL. Pada saat sebelum pelaksanaan PPL kemudian tidak banyak menggunakan media pembelajaran, sedangkan setelah pelaksanaan PPL banyak media pembelajaran yang digunakan, misalnya alat peraga atau media elektronik dan lain sebagainya. Yang jelas banyak perubahan yang positif setelah dilaksanakan PPL. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia Septianti. Tanggapan saya mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Dian. Yang pertama, pembelajarannya aktif. Kemudian yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, inovatif. Keempat, pembelajaran menggunakan media yang berbasis IT. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Serta yang terakhir, pembelajarannya sangat menarik, kreatif, sehingga menjelaskan materi mudah dipahami oleh anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti PPL, pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Dian, saya rasa sudah cukup bagus. Tetapi setelah Bu Dian mengikuti PPL, pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Dian lebih inovatif, lebih kreatif, banyak menggunakan media-media pembelajaran, contoh-contohnya juga lebih menarik, sehingga anak-anak dengan mudah dapat memahami materi-materi yang disajikan oleh Bu Dian. Jadi anak-anak lebih bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Hasana yang biasa dipanggil Ibu Baiti. Saya adalah wali murid dari Ibu Dian Lutfi Farida. Yang ingin saya sampaikan ini adalah saya selaku orang tua murid anak saya sangat merasakan perbedaan ketika gurunya setelah menyelesaikan PPL ini sangat terasa sekali perbedaannya. Dulu pada saat sebelum PPL, Ibu Dian belum PPL, itu anak saya alasan sekali untuk tidak sekolah atau alasan sekali untuk tidak menuntaskan tugas-tugas ataupun PR-nya di rumah. Tetapi setelah saya perhatikan ketika Ibu Dian melaksanakan PPL ini, anak saya sangat semangat untuk sekolah dan tugas-tugas yang Ibu Dian sampaikan alhamdulillah dikerjakan dengan baik. Yang saya sangat acungkan jempol untuk guru kelasnya anak saya, yaitu Ibu Dian Lutfi Farida SPD. Beliau itu sangat inovatif dalam menyampaikan materi di kelas, sehingga murid-murid yang pertamanya itu jenuh, malas, hanya susah, jadi mereka malah lebih semangat karena pada saat PPL itu Ibu Dian sudah sangat menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang aktif di dalam kelas, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Walaupun soal sesulit apapun tetap bisa dikerjakan dengan hati yang gembira karena suasananya di kelas itu sangat menyenangkan tadi, sehingga anak-anak menyerap ilmu dari Ibu Dian yang telah sampaikan itu sangat membantu. Metode dan model-model pembelajaran yang sudah Ibu Dian sampaikan pada saat di kelas itu sangat merubah segalanya. Terima kasih Ibu Dian Lutfi Farida, tetap terus belajar, tetap terus semangat. Terhadap pelajaran Bu Dian, pembelajarannya menyenangkan. Saya dan teman-teman aktif menjawab pertanyaan. Banyak saya mengerti dan sangat jelas
banyak hal baru yang diajarkan Budian. Saya terhadap pembelajaran Budian sangat seru, menarik, kreatif karena menggunakan video saat belajar sehingga kita mudah mengerti.